Kronik Spengsik mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Sayuti karena video ini akan tayang pada tanggal 5 Maret tepat dengan Pak Sayuti ulang tahun. 35 tahun yang lalu ya. Saya masih ingat murid saya yang awal itu Bu Eti itu murid saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey Sobat Spengsik, kembali lagi di podcast Kronik Spengsik, ngobrol asik seputar Spengsik. Kali ini kita akan ngobrolin tentang seputar menjadi guru nih. Sebelumnya perkenalkan, saya Hayatullah Mesa dan narasumber kita kali ini adalah Bapak Sayuti. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya dan tim Kronik Spengsik mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Sayuti karena video ini akan tayang pada tanggal 5 Maret tepat dengan Pak Sayuti ulang tahun. Berarti hari ini Bapak memasukin masa purna tugas ya Pak? Iya betul. Sobat kita, Pak Sayuti ini merupakan guru olahraga yang sudah mengabdi dirinya untuk negara, khususnya Kota Pekalongan. Kurang lebih berapa tahun Pak? Saya ngajar mulai tahun 88, berarti 35 tahun yang lalu ya. Saya masih ingat murid saya yang awal itu Bu Eti itu murid saya awal di SMP 2 ya. Wow, kurang lebih sekitar 30 tahun ya sobat kita. Bahkan saya belum lahir pun Pak Sayuti sudah menjadi guru ya Pak? Sudah ya. Nah, pertanyaan pertama nih Pak, kenapa lebih memilih menjadi guru ketimbang memilih pekerjaan lain? Apakah itu memang cita-cita Bapak dari kecil? Selama saya sekolah itu kebanyakan berhubungan dengan olahraga, kegiatan-kegiatannya juga kebetulan waktu di sekolah di SMP 2 itu kelas 9 itu disuruh ngajar, atau kalau kegiatan atletik itu suruh ngajar yang kelas 7 dan kelas 8. Akhirnya saya berkeinginan untuk menjadi guru olahraga, karena guru olahraga itu saya lihat kok asik gitu loh, dari menyenangkan kerjanya di lapangan, membuat anak sehat ya, membuat anak lebih terampil. Itu aja yang ada dalam pikiran saya waktu itu. Selama Bapak ngajar, ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan bagi Bapak selama kurang lebih 30 tahun ini? Kalau berkesan ya, kesannya agak jelek sih kali ini. Yang paling berkesan pada saya, bahkan saya sampai timbul trauma selama 2 tahun tidak mau ngajar itu lagi. Jadi begini, pada tahun itu di lapangan alun-alun itu kan ada kegiatan pertunjukan ikan itu loh, ikan lumba-lumba itu kan. Jadi di lapangan itu sempit gitu ya. Pada waktu itu saya mengajar lempar lembing ya, lempar lembing. Lembingnya tidak lurus ke lapangan tapi masuk ke warung gitu, masuk ke warung ya. Kebetulan 5 menit yang lalu itu yang jajan banyak sekali. Untungnya pada waktu itu masuk itu tidak ada orang sekalipun. Kalau ada kan mungkin itu pengalaman jelek buat saya, tapi itulah yang paling berkesan. Jadi sekarang kalau saya ngajar itu paling hati-hati dibandingkan yang lain ya. Jadi saya kalau mengajar ini itu saya pasti berpikir terus ya, berpikir terus bagaimana keselamatan anak itu ya. Itu yang paling berkesan, yang sampai sekarang saya ingat-ingat terus itu. Nah, pada awal tahun 2020 kan ada virus corona nih. Sedangkan pelajaran olahraga itu lebih identik ke lapangan daripada menjelaskan materi langsung. Nah, sulit nggak sih menurut Bapak untuk mengajarnya? Pada awalnya sih sulit ya. Pada awalnya sulit karena saya yang nggak bisa IT gitu ya. Saya diharuskan bisa IT. Tapi setelah saya belajar dibantu oleh adik-adik, misalnya Pak Agus sama Bu Nining dan yang lain-lain,
itu saya bisa mengikuti, bisa mengajar dengan baik. Bahkan saya dibantu dengan adanya IT ini, ya. Saya tidak perlu lagi mengajarkan misalnya ini loh cara melakukan passing bawah, ya. Saya tinggal ngirim aja sama anak-anak video, ya. Jadi anak akhirnya lebih tahu. Itu yang selama ini saya alami seperti ini. Selama menjadi guru pernah nggak Bapak kayak punya kasus gitu terhadap murid atau orang tua murid? Tidak ada, ya, tidak ada yang seperti itu, karena saya ngajar itu ya seperti yang kamu alami ini. Selama ini saya ngajarkan tidak terlalu berat, ya, tidak terlalu berat. Mungkin saya menerapkan ketika mengajar itu yang penting anak itu sehat, ya, karena ya supaya sehat, kemudian aman, kemudian dan anak ini mempunyai karakter yang baik, gitu aja yang selalu saya sampaikan pada anak. Ya, baik. Olahraga kan salah satu pelajaran paling favorit nih Pak di kalangan anak-anak. Ceritakan dong pengalaman Pak Sayuti sebagai guru anak-anak yang sering diidolakan gitu. Pengalaman saya mengajar sih selama ini biasa-biasa saja, ya. Jadi saya mengajar yang paling saya nggak respect itu kalau saya ngajar misalnya anak nggak mau mendengarkan dengan baik, ya. Terus kemudian tiap kali diberi tahu tidak, dia seenaknya sendiri, itu saya yang tidak respect. Tapi intinya selama saya jadi guru olahraga itu tidak ada masalah dengan siapapun, karena apa yang saya berikan pada anak itu sesuai dengan apa yang ada di kurikulum. Baik. Memasukin purna tugas nih Pak, apa rencana Bapak ke depannya untuk melakukan waktu senggang? Saya bukan senggang, ya, karena saya bukan PNS, ya. Jadi saya nggak punya pensiun seperti guru-guru yang lain, karena saya itu statusnya guru P3K. Guru P3K itu kerja dengan pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi tidak ada bukan waktu senggang, ya. Saya harus bekerja, itu harus bekerja. Banyak sih keinginan itu, apakah ingin jadi pelatih, ya, atau ingin seperti yang lain. Kalau ingin kaya kan dagang, ya. Jadi coba saya nanti rembuk dengan istri, kalau mau ya saya ingin dagang saja. Ya. Kalau boleh tahu niatnya ini dagang apa Pak? Apa saja sih yang sekiranya yang paling mudah kan dagang itu kan toko kelontong atau warung kelontong itu kan lebih mudah daripada misalnya jualan makanan. Kalau makanan kan kita mungkin sudah tua, butuh tenaga. Kalau sudah jalan sih tidak ada masalah. Tapi kalau belum jalan kan kita harus memulai itu mungkin agak membutuhkan atau agak repot lah gitu. Oleh karena itu yang paling mudah ya jualan kelontong, itu aja. Rasanya gimana sih Pak sudah berhasil menaikkan tugas berat ini sebagai abdi negara? Rasanya alhamdulillah bahagia, ya. Artinya saya sudah bekerja sesuai dengan kemampuan saya sampai saya katakan lulus lah, sampai pensiun tidak ada masalah. Kemudian itu semua bisa saya lalui, ya, walaupun dimanapun saya kerja, karena saya mengajar itu bukan di SMP 6 saja. Selama ini saya mengajar di 5 sekolahan. Yang pertama saya mengajar di SMP 2 selama 2 tahun, kemudian di SMP PGRI yang sekarang sudah tidak ada lagi, kemudian di SMP WTSIM, di SMP Salafiyah, dan terakhir di SMP 6. Ya, itu tidak ada
Ya semuanya bisa dilakukan dengan baik, tidak ada masalah, banyak teman, ya banyak teman, banyak rekan yang mendukung. Apalagi kalau di sini ini kan sekolahnya anak yang luar biasa, ya. Saya yang biasa-biasa begini bisa masuk ke sini ya, alhamdulillah, ya. Alhamdulillah bisa mengabdi di SMP 6 yang sekolahnya yang boleh dikatakan favorit, yang sekarang favorit di Kota Pekalongan. Ya. Harapan Bapak untuk diri Bapak, rekan guru dan anak-anak lainnya itu apa? Harapan saya untuk diri saya sendiri supaya saya bisa beribadah lebih baik lagi, ya. Jadi semoga saya nanti meninggal husnul khotimah, ya, itu harapan saya. Kemudian untuk rekan-rekan kerja untuk lebih semangat lagi, karena kita tahu di era sekarang ini memang tuntutannya ya untuk seorang guru itu banyak sekali untuk mencerdaskan anak-anaknya, ya, untuk membimbing anaknya supaya bisa menjadi manusia Pancasila, kemudian berakhlak yang baik, ya, berbudi pekerti yang baik. Kemudian untuk anak-anak pesan saya yaitu kalau kamu ingin berhasil, ya kamu harus mau berkorban, ya. Kalau kamu nggak mau berkorban, nonsen kamu akan berhasil, ya. Artinya gini, selama saya jadi atlet itu saya berusaha latihan, pagi hari saya latihan, sore hari saya latihan. Itu pun kadang saya latihan sendiri, bukan latihan dengan pelatih dan sebagainya. Itu ketika itu kalau sudah latihan betul-betul, kemudian kita berdoa. Jadi kalau kamu ingin berhasil, ya itu yang harus kamu lakukan. Kalau kamu hanya santai-santai saja, ya hasilnya kamu akan santai selamanya. Itu aja untuk anak-anak di SMP 6. Pertanyaan julid nih Pak, menyesal nggak sih jadi guru? Tidak sih, karena itu bagian dari hidup saya. Jadi justru saya lebih senang, lebih bangga menjadi seorang guru, ya. Apalagi saya sudah ada mungkin anak yang menjadi profesor, yang menjadi dosen dan sebagainya. Bahkan ada yang menjadi dosen olahraga, ada, kemudian ada yang guru-guru olahraga, itu juga banyak. Nah, artinya apa yang saya berikan pada anak itu ada manfaatnya buat mereka, ya. Kalau saya kerja di kantor kan mungkin selesai kerja itu artinya pensiun, mungkin tidak ada kenangan apa-apa. Tapi ketika saya menjadi seorang guru, saya berjalan di mana itu kadang ada anak manggil, apalagi kalau SMP 6 kan manggilnya dengan saya agak mesra gitu ya, Pak Sai gitu. Dibandingkan dengan kalau di sekolah yang lain, ya. Jadi kadang saya ketemu dengan anak di jalan itu yang manggilnya apa ini? Oh, Pak Said, oh bukan SMP 6. Tapi kalau Pak Said itu pasti SMP 6. Ya, itu. Wah, sudah di penghujung acara nih Pak. Kasih nasihat dong buat anak-anak yang lagi galau sama cita-citanya. Ya. Oke, buat anak-anak semua yang ada di kelas 9, kelas 8, dan kelas 7. Jangan lupa bahwa keberhasilan Anda itu adalah yang pertama, satu, harus tawaduk pada kedua orang tua, ya. Jadi kedua orang tua, kemudian tawaduk pada gurunya, ya. Kemudian hormat kepada orang yang lebih tua. Itu, ya. Itu biasanya orang itu akan berhasil. Di samping itu bekerja, orang kita sekolah sebetulnya bukan untuk bekerja, ya. Kita sekolah itu sebetulnya untuk mencari ilmu. Nah, di dalam kita mencari ilmu itu kan biasanya kita tahu apa sih kemampuan kita, apa sih kekurangan kita.
Nah, orang yang bekerja lebih enak, enjoy dan sebagainya, itu bekerja sesuai dengan keinginannya, kebisaannya, hobinya, ya. Itu pasti lebih enjoy. Katakan gini, seorang penyanyi, nyanyi sendiri, senang-senang sendiri, kan gitu, ya. Dapatnya uang juga banyak kan seperti itu. Jadi bekerja tidak harus jadi pegawai negeri, ya. Jadi cita-cita apa yang kamu punya, apa yang kamu ada diri kamu, kelebihan diri kamu itu ya diekspor sedemikian rupa supaya nanti kamu menjadi setelah tua menjadi bekal kamu untuk mendapatkan pekerjaan. Dan tidak mungkin kan semua orang itu bekerja di kantor, kan tidak mungkin. Jadi siapa tahu kamu punya kesenangan buat roti dan sebagainya, itu bisa menjadi bekal kamu nanti di masa setelah kamu memerlukan, ya kamu bisa itu. Jadi kita sekolah tidak usah mulu-mulu untuk menjadi jalani aja, kemudian jangan lupa tadi berkorban, ya mau belajar, kemudian jadi gini Mbak, kalau kamu itu ingin sekolah, itu jangan berpedoman pada ekonomi ya. Kalau kamu sungguh-sungguh pasti ada jalan ya. Jadi kamu misalnya orang tua saya seperti ini, jangan ke situ dulu. Nanti kalau kamu sungguh-sungguh pasti ada jalan. Apalagi sekarang ini sekolah, kalau kamu pandai, sekolah itu tidak memerlukan biaya ya. Kamu naik ke atas sekolah dapat beasiswa, sampai nanti ke perguruan tinggi pun kamu akan dapat beasiswa. Ya. Jadi itu. Wah, terima kasih Pak untuk nasihatnya. Oke, buat kalian yang sedang menonton di rumah, jangan lupa buat like, comment, and subscribe, dan kasih kita ide buat konten yang lainnya. Bye-bye. Bye.